Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa bantu Mimin untuk tekan tombol like. Terima kasih. Tuan dan Nona, lanjut. Bab 1186 sampai bab 1190, sangat kuat, mereka belum pernah melihat pemuda yang begitu menakutkan. Bahkan belum pernah terjadi sebelumnya, Ye Ling Tian merasa ngeri. Ini sebenarnya darah dan daging biologisnya, jika dia dijemput lebih awal, masa depan keluarga Ye tidak akan terbayangkan. Ia telah mendominasi keluarga bangsawan lain di Daxia setidaknya selama 100 tahun, atau bahkan lebih lama. Kemungkinan besar klan Daun akan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi sekarang setelah semuanya berkembang hingga saat ini, wajah keluarga Ye sangatlah penting. Ye Junlin harus dikalahkan, satu-satunya cara adalah dengan mengundang keberadaan keluarga Ye yang seperti dewa, Ye Tianlin. Dikabarkan bahwa Ye Tianlin adalah eksistensi tingkat master. Jadi umurnya sangat panjang. Pada usia 130 tahun, darah masih mengalir deras. Ribuan orang yang hadir tidak pernah menyangka bahwa Ye Junlin akan menjadi begitu kuat sehingga keluarga Ye akan mengundang leluhur mereka. Segera, Ye Tianlin datang ke tempat kejadian dikelilingi oleh semua orang di keluarga Ye. Ribuan orang dari klan Ye berlutut di depan leluhur mereka dan berteriak, "Tolong minta para leluhur untuk membuat keputusan untuk klan Ye." Ye Junlin, putra terlantar dari klan Ye, menolak untuk mengenali leluhurnya, menindas gurunya dan menghancurkan leluhurnya, membunuh kerabatnya demi kebenaran, dan memukuli dia melukai saudara-saudaranya, dan menginjak-injak orang yang lebih tua. Dia bahkan membunuh Ye Chen, harapan klan Yeku. Tolong tanyakan pada leluhur untuk mengambil tindakan untuk membasmi Ye Junlin. Sekarang keluarga Ye mengakui identitas Ye Junlin, tetapi mengatakan bahwa dia melanggar leluhurnya, tidak mengenali rumah. Seluruh klan Ye memohon pada Ye Tianlin. Tanpa diduga, tubuh Ye Tianlin gemetar dan dia batuk darah. Leluhur, apakah kamu terluka? Ye Ling Tian dan yang lainnya terkejut, memikirkan kebisingan yang datang dari area terlarang kemarin. Semua orang mengerti. Pasti nenek moyangnya terluka saat berkelahi dengan seseorang. Betapa menakutkannya orang itu jika dia bisa melukai santo penjaga keluarga Ye. Level Grandmaster yang legendaris, level dewa cukup menakutkan. Namun dikabarkan bahwa level Grandmaster adalah jurang. Dan ada pepatah yang mengatakan bahwa semua yang berada di bawah Grandmaster adalah semut. Jika kekuatan tempur mencapai tingkat Master, itu setara dengan sepenuhnya melampaui kategori orang biasa. Hal yang paling intuitif adalah kekuatan tempur dan umur. Satu orang melawan 10.000 tentara, umur diperpanjang tanpa batas. Mari kita bicara tentang pengaruh. Jika suatu negara punya master, itu pasti akan menjadi pencegah terbesar bagi musuh-musuhnya. Di medan perang, dengan satu gerakan Grandmaster, 1000 tentara sulit dikalahkan. Siapapun yang bisa mengalahkan Ye Tianlin hanya bisa memikirkan Grandmaster. Ye Tianlin menyeka darah dari sudut mulutnya dan mengangguk. "Ya, saya memang terluka." Kemudian Ye Tianlin menatap Ye Junlin. "Apakah itu Ye Junlin?" Semua orang tampak tidak percaya. "Ya, benar, itu dia." Ye Tianlin mengangguk. "Saya memanggil semua orang hari ini untuk membicarakan hal besar ini." Tiba-tiba, semua orang memahami niat leluhur memanggil semua orang di klan Ye. Hati Ye Ling Tian menjadi manis, dan seteguk darah muncrat. Mereka juga menggunakan juniornya untuk bersaing dengan Ye Junlin. Tetapi mereka tidak tahu bahwa leluhur terkuat telah lama dikalahkan oleh Ye Junlin. Sangat kuat, sepertinya seluruh keluarga Ye didorong ke tanah oleh Ye Junlin sendirian dan diledakkan dengan palu. Tidak, keluarga Yeku belum kalah, yang benar-benar kuat belum datang. Teriak Ye Ling Tian.
Yang dia maksud adalah orang-orang kuat di peringkat pedang Xia besar, terutama 3 teratas Ye Lingyi, Ye Lingfei, dan Ye Lingfeng, yang mewakili kekuatan tempur tertinggi keluarga Ye. Bersama-sama, semua orang mungkin sebaik Ye Junlin. Segera, Ye Lingyi tiba bersama puluhan orang kuat di Great Xia Sabre Ranking. Ye Long, Ye Zheng dan lainnya yang berpartisipasi dalam kamp pelatihan Qianlong juga datang ke lapangan. Kami, klan Ye, tidak bisa dikalahkan, Ye Lingyi meraung. Tapi detik berikutnya, setelah menatap mata Ye Junlin, dia tercengang. Bukan hanya dia, setelah Ye Lingfei dan Ye Lingfeng melihat wajah asli Ye Junlin, ekspresi mereka berubah drastis. Ye Feng, Ye Qing dan master lain dalam daftar pedang yang mengikuti mereka mengubah warna mereka satu demi satu. Sebagai orang kuat di Great Xia Saber Ranking, bagaimana mungkin mereka tidak mengenali Ye Junlin? Terlebih lagi, daftar ini disusun oleh orang-orang di bawah pimpinan Ye Junlin. Plop, Ye Lingyi bertemu dengan Dewa Perang Kunlun. Plop, Ye Lingfei bertemu dengan Dewa Perang Kunlun. Plop, Ye Lingfeng bertemu dengan Dewa Perang Kunlun. Ye Feng berlutut, Ye Qing berlutut. Ye Hua berlutut, Ye Long berlutut, Ye Zheng berlutut. Dalam sekejap mata, semua orang di keluarga Ye yang merupakan prajurit Daxia berlutut di depan Ye Junlin. Dan semua orang berteriak serempak, "Temui Dewa Perang Kunlun." Adegan ini berubah terlalu cepat dan terlalu mengejutkan. Hal ini membuat semua orang di keluarga Ye dan bahkan seluruh penonton lengah. Bagaimana Ye Lingyi dan yang lainnya bisa berlutut di hadapan seorang pria muda? Mereka adalah 3 teratas di Daxia Sabre Ranking. Orang yang paling kuat, bahkan leluhur Ye Tianlin tercengang. Apa identitasnya? Apa itu Dewa Perang Kunlun? Terutama karena saya bingung pada satu hal dan tidak bisa berpikir jernih. Semua orang di keluarga Qin memberi penghormatan kepada Dewa Perang Kunlun. King Long tiba-tiba berteriak, dan semua orang di keluarga Qin berlutut di tanah. Seluruh keluarga Ling memberi penghormatan kepada Dewa Perang Kunlun. Seluruh keluarga Jiang memberi penghormatan kepada Dewa Perang Kunlun. Seluruh keluarga Gao memberi penghormatan kepada Dewa Perang Kunlun. Adegan selanjutnya menjadi semakin mengejutkan. Semua anggota dari 16 keluarga kerajaan besar dan 32 keluarga kerajaan yang hadir berlutut di depan Ye Junlin satu demi satu. Dan mereka semua meneriakkan hal yang sama. Terinspirasi oleh mereka, ratusan anggota keluarga kuasi kerajaan dan kaya di ibu kota juga berlutut di depan Ye Junlin satu persatu. Dalam sekejap mata, ribuan orang di tempat tersebut berlutut ke arah Ye Junlin. Semua orang memanggil nama yang sama, mengejutkan. Sangat mengejutkan, seperti guntur yang jatuh satu demi satu. Keluarga Ye dan Li Ziran tidak punya waktu untuk bereaksi. Pikiranku menjadi kosong dan aku tidak bisa berbalik sama sekali. Au, tiba-tiba terdengar gelombang lolongan serigala. Semua orang melihat sekeliling dan melihat 18 sosok menunggangi serigala muncul di puncak bukit tidak jauh dari situ. Yang hadir bukanlah orang biasa. Sekilas dia mengenalinya. Ini adalah 18 kavaleri kesengsaraan surgawi di bawah Dewa Perang Kunlun. King Long memberi penghormatan kepada Dewa Perang Kunlun. Qilin memberi penghormatan kepada Dewa Perang Kunlun. Suzaku memberi penghormatan kepada Dewa Perang Kunlun. Harimau Putih memberi penghormatan kepada Dewa Perang Kunlun. Xuanwu memberi penghormatan kepada Dewa Perang Kunlun. Kelima Raja Perang juga berlutut di tanah, kakak. Bersamaan dengan suara langkah kaki seragam, sekelompok prajurit berpakaian hitam muncul. Tentara terlarang menunggang naga yang pernah muncul di rumah Luo Junhao. Tentara terlarang menunggang naga bertemu dengan Dewa Perang Kunlun. Tentara terlarang menunggang naga setengah berlutut di tanah untuk mengungkapkan etiket tertinggi mereka kepada Ye Junlin. Tentara hantu memberi penghormatan kepada Dewa Perang Kunlun. Sekelompok tentara lain muncul dan juga memberi penghormatan kepada Ye Junlin.
Selanjutnya, tim lain muncul. Tentara karakter surgawi memberi penghormatan kepada Dewa Perang Kunlun. Tentara karakter duniawi memberi penghormatan kepada Dewa Perang Kunlun. Tentara Swansea memberi penghormatan kepada Dewa Perang Kunlun. Tentara karakter kuning memberi penghormatan kepada Dewa Perang Kunlun. 4 pasukan langit, bumi, Xuan Huang, dan Huang muncul satu demi satu. Keempat legiun ini juga merupakan legiun tak terkalahkan yang diciptakan oleh Ye Junlin. Mereka kebetulan berada di ibu kota, jadi mereka berkumpul. Pengawal Yanlong memberi penghormatan kepada Dewa Perang Kunlun dan menyambut Dewa Perang Kunlun di ibu kota. Sekelompok tentara lain muncul, ternyata itu adalah pengawal Yanlong yang paling representatif di ibu kota. Di alun-alun kecil keluarga Ye, ada puluhan ribu orang berlutut untuk memberi penghormatan kepada Ye Junlin. Adegan ini sangat mengejutkan bagi keluarga Ye, Li Ziran, dan Zhou Yingying. Ini setara dengan pemboman tanpa pandang bulu. Sangat tertiup angin sehingga mereka tidak dapat menemukan arah utara. Pemandangan mengejutkan di depan mata mereka membuat mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Seorang pria berdiri di sana dengan kaku, seperti zombie berjalan. Dewa Perang Sura telah tiba dengan 3 pasukan Kisha, Pojun, dan Serigala Serakah. Teriakan dingin lainnya datang. Saya melihat Chen Wudao tiba dengan 3 tim satu demi satu. Semua orang di tim Chen Wudao memakai topeng setan, tetapi topengnya berbeda dan dapat dengan mudah membaginya menjadi 3 tim. 7 pembunuhan memberi penghormatan kepada Dewa Perang Kunlun. Tentara Po memberi penghormatan kepada Dewa Perang Kunlun. Serigala Serakah memberi penghormatan kepada Dewa Kunlun. Bukan 3 orang, tapi 3 tim dipimpin oleh 3 orang. Semuanya berlutut di depan Ye Junlin, mereka semua berteriak keras. Menambahkan momentum lagi, inilah tim paling elit dan kuat di Daxia. Masing-masing layak mendapat tentara, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa para prajurit yang hadir ini sebanding dengan jutaan tentara. Itu setara dengan 1 juta pasukan yang memuja Dewa Perang Kunlun. Chen Wudao memberi penghormatan kepada Dewa Perang Kunlun. Bahkan Chen Wudao ingin memberi penghormatan kepada Ye Junlin. Bagaimanapun juga, Ye Junlin ingin mengalahkannya. Namun keduanya memiliki kedudukan yang sama, sehingga Chen Wudao tidak perlu berlutut, ia hanya perlu membungkuk dan membungkuk. Ye Junlin menerima tantangan itu, dan Chen Wudao secara alami menyerahkan wajahnya. Nama seseorang bagaikan bayangan pohon, siapakah Chen Wudao? Para pejabat di ibu kota mengetahui hal ini dengan baik. Terlebih lagi, Chen Wudao muncul tahun lalu, pertarungan seperti itu semuanya menggambarkan identitas Ye Junlin. Pemuda berusia 20-an di depannya sudah menjadi senjata penting negara dan dewa perang yang melindungi negara. Untuk mengintimidasi semua pihak dan menekan keberadaan suatu era. Dewa Perang Kunlun. Orang pertama yang bereaksi adalah Ye Tianlin, nenek moyang keluarga Ye. Dia akhirnya mengerti kenapa dia dikalahkan. Bagaimana Anda bisa menang saat bertemu pria ini? Di pihak keluarga Long Zanye dan yang lainnya hampir menangis. Mereka akhirnya mengerti mengapa Long Kuangfeng yang arogan memilih untuk menyelesaikan masalah ini dan tidak pernah menyebutkan apa yang terjadi setelah dia digulingkan. Ternyata dia menyinggung Dewa Perang Kunlun, lalu kenapa dia berani mengejarnya? Bahkan satu keluarga panjang saja tidak cukup untuk menyia-nyiakan banyak uang. Boom, pikiran Tuan Lin seakan meledak. Dia akhirnya mengerti bahwa Gao Qingyu lebih memilih menyinggung keluarga Lin dan mati daripada memutuskan pertunangannya dengan Li Ziran. Gao Qingyu mengetahui identitasnya. Tidak peduli betapa beraninya dia tidak akan pernah berani bersaing dengan Dewa Perang Kunlun demi istrinya. Ini bukan masalah mati atau mati. Lin Fengxian juga mengetahui semua ini dalam sekejap. Apa yang dia lakukan kemarin? Dia benar-benar mempermalukan Dewa Perang Kunlun dan memintanya berlutut di rumah Lin untuk menjelaskan.
Dia mencari kematian, 10 nyawanya tidak cukup. Ayah luar biasa, ayah luar biasa. Sebaliknya, Xiao Junjun adalah orang yang paling tahu di bidangnya. Dia tidak bisa melihat hal-hal rumit, dia hanya melihat ribuan orang berlutut di depan ayahnya. Tentu saja ayah luar biasa, itu adalah Dewa Perang Kunlun yang tertinggi. Mata kosong Li Ziran berangsur-angsur menjadi cerah, dan konteks masalahnya berangsur-angsur menjadi jelas. Dewa Perang Kunlun? Apa? Dewa Perang Kunlun? Suamiku Li Ziran adalah Dewa Perang Kunlun. Ekspresi gila perlahan-lahan muncul di wajah Li Ziran. Sepertinya dia kehilangan kendali. Zhou Yingning perlahan-lahan sadar. Mungkinkah tidak? Ternyata semua yang dikatakan putranya itu benar. Mungkinkah keinginannya yang luar biasa itu menjadi kenyataan? Apakah saya sedang bermimpi? Zhou Yingning mencubit dirinya sendiri dengan keras. Sakit sekali, kamu satu-satunya yang tidak tahu tentang keluarga Ye sekarang. Kita semua tahu tentang itu. Keluarga Qin berteriak. Saat ini, keluarga Ye sepertinya disiram air dingin, dan mereka semua bereaksi satu persatu. Mengapa Ye Junlin memperlakukan keluarga Ye dengan jijik dari awal sampai akhir? Mengapa Ye Junlin mengabaikan keluarga Ye dan menyetujui taruhannya? Dulu, semua orang mengira Ye Junlin bodoh dan cuek. Sekarang tampaknya dengan kekuatan dan status mereka, mereka sama sekali tidak menganggap serius keluarga Ye. Keluarga Ye langsung memahami sebuah pertanyaan. Tidak heran Dewa Perang Kunlun bernama Ye. Ternyata dia adalah Ye Junlin. Untungnya, mereka menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya keuangan untuk mencari tahu dari silsilah klan Ye mana Dewa Perang Kunlun berasal. Mereka tidak pernah menyangka bahwa itu berasal dari silsilah mereka. Atau bajingan yang hampir dibunuh Ye Lingtian. Ye Lingtian masih ingat apa yang Ye Zhenlin, keluarga kerajaan Tianfu, katakan sebelumnya. Untuk memperingatkan dia dan Ye Chen, mereka tidak menganggapnya serius saat itu. Saya yakin Ye Zhenlin sudah mengetahui identitasnya. Wajah Ye Lingtian memucat, memikirkan adegan saat dia dan Ye Junlin bertemu untuk pertama kalinya. Dia sadar, Zhou Yingning tidak memberitahu Ye Junlin rahasianya. Dia bukan orang seperti itu. Alasan mengapa Ye Junlin mengetahuinya adalah karena dia menemukannya sendiri. Sangat mudah untuk mengetahui hal ini berdasarkan identitasnya. Pada saat itu, dia dengan naif berpikir bahwa Ye Junlin akan menggunakan ini untuk memerasnya. Kesalahan besar, dengan status dan statusnya. Apakah dia akan melakukan ini? Yang lain menganggap Ye Junlin sebagai orang yang bodoh, sombong, dan sombong. Seperti yang diketahui semua orang, tidak ada seorang pun yang terlihat di mata Ye Junlin sama sekali. Keluarga Ye mengira dia adalah seorang penjelajah di tanah. Siapa yang tahu dia berada di atas naga asli? Memikirkan urusan keluarga Ye sebelumnya dengan Ye Junlin yang mudah diselesaikan, semua orang tersentak. Dia seharusnya waspada pada awalnya, dia tidak akan sesederhana itu. Itu hanya grup Yunting yang membutakan semua orang. Saya merasa Yunting Group biasa-biasa saja, mereka tidak tahu bahwa Yunting Group bukanlah siapa-siapa. Dewa Perang Kunlun, Ye Junlin ternyata adalah Dewa Perang Kunlun. Siapa bilang upaya satu orang selama lebih dari 10 tahun lebih rendah daripada upaya sebuah keluarga dengan fondasi ribuan tahun dan puluhan generasi orang yang tak terhitung jumlahnya? Benar-benar oke, kemungkinannya 1 dalam sejuta, tapi bukan berarti tidak mungkin. Ye Junlin kebetulan adalah 1 dari sejuta, anakku, Ye Lingtian, sebenarnya adalah Dewa Perang Kunlun. Dengan adanya Ye Jun di sini, apalagi yang dibutuhkan Ye Chen? Apakah dia layak? Sangat disesalkan, sayang sekali. Andai saja Ye Junlin bisa dibawa kembali ke keluarga Ye lebih awal. Dewa Perang Kunlun ada di sini, siapa yang tidak puas? Akankah kekuatan keluarga Ye meningkat pesat? Naik level jelas bukan masalah. Saat itu, saya mungkin telah menaklukkan seluruh benua timur.
Tapi tidak ada obat penyesalan di dunia, merekalah yang sendirian mendorong Ye Junlin ke sisi berlawanan. Ye Chen bahkan merusak pernikahannya. Ini adalah takdirnya. Ye Junlin memandangi puluhan ribu orang yang berlutut di depannya dan berteriak, "Bangun!" Wow, puluhan ribu orang berdiri serentak. Ye Junlin menarik ibunya dan berjalan ke arah Ye Lingtian. Dia tertawa dan berkata, "Apakah Ye Lingtian pernah memikirkan tentang hari ini? Saya secara pribadi akan menutup pintu keluarga Ye. Apakah sulit untuk memasuki pintu keluarga Ye? Saya akan merobohkannya. Hari ini, aku dan ibuku datang kepadamu untuk menanyakan alasannya. Beri aku penjelasan." Kata-kata Ye Junlin seperti pisau, dan suaranya seperti deru guntur. Momentum yang megah berlalu. Huci-huci. Semua orang di keluarga Ye bernapas dengan cepat, terengah-engah. Semua orang merasa seperti ada batu besar yang menekan dada mereka, hampir tercekik. Plop, plop, bahkan ada beberapa orang yang tidak dapat menahan tekanan psikologis dan jatuh ke tanah satu demi satu. Tubuh mereka basah oleh keringat dingin, sangat buruk. Ye Junlin menunjukkan ketajamannya, seperti dewa yang datang ke dunia. Orang biasa tidak bisa menanggungnya. Ye Lingtian, yang paling dekat dengan Ye Junlin, tampak pucat dan tidak berdarah. Lapisan tipis keringat dingin muncul di dahinya, kakinya gemetar, dan dia hampir berlutut. Bagaimana dengan kepala keluarga nomor 1 di Daxia? Di depan Dewa Perang Kunlun, kamu masih tidak diperbolehkan berlutut. Beri aku penjelasan atas apa yang terjadi saat itu, dan keluarga Ye akan memberiku penjelasan. Ye Junlin hampir meraung. Boom, keluarga Ye merasa seperti tersambar petir. Apakah Ye Junlin akan dimintai pertanggungjawaban? Baiklah, izinkan aku bertanya pada keluarga Ye dan Ye Lingtian. Saat ibuku hamil, dia berlutut di depan gerbang keluarga Ye selama 3 hari 3 malam. Di mana kamu? Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu melakukannya? Kamu menelantarkan istri dan anakmu? Kenapa waktu itu kamu membunuh darah dagingmu sendiri? Mengapa kamu memperlakukan ibuku dengan sangat dingin dari awal hingga akhir? Apa kesalahan ibuku? Ye Junlin tiba-tiba merendahkan suaranya dan menatap Ye Lingtian dan anggota keluarga Ye lainnya. Semua orang di keluarga Ye, termasuk Ye Lingtian, menundukkan kepala dan tidak berani menatap Ye Junlin sama sekali. Semua orang diam. Bicaralah. Ye Junlin meraung dan menendang ke arah pintu rumah Ye. Segera, pintu itu runtuh dari atas ke bawah dan berubah menjadi bubuk. Ye Junlin seperti iblis, memancarkan tekanan yang luar biasa dan membanjiri langit. Plop, plop, semua orang di keluarga Ye berlutut satu demi satu. Mereka tidak bisa menjelaskannya, tidak ada alasan untuk menyimpulkan hal ini. Ye Lingtian akhirnya tidak bisa menahan tekanan yang luar biasa dan jatuh berlutut. Long Aoqing, Ye Kuanglan, Ye Tianlin, mereka juga berlutut. Mereka benar-benar tidak tahan. Sejak saat itu, semua orang di keluarga Ye berlutut di depan Ye Junlin. Keluarga pertama di Daxia menyerah kepada Ye Junlin. Hahaha, Zhou Yingying tertawa kali ini, merasa lebih gembira dari sebelumnya. Dia tertawa dan menangis. Long Aoqing, bukankah menurutmu aku ini orang yang lebih rendah? Apakah putraku juga memiliki garis keturunan yang rendah hati? Bagaimana dengan sekarang? Bisakah putramu dibandingkan dengan putraku? Teriak Zhou Yingying. Long Aoqing terdiam. Ye Lingtian dan semua orang di keluarga Ye. Kamu meremehkanku pada awalnya dan berpikir bahwa aku adalah ras inferior dengan darah berlumpur dan rendah hati, tidak layak mendapatkan darah bangsawanmu. Pada saat itu, kupikir suatu hari nanti aku akan melakukannya berdiri di depan keluarga Ye. Di pintu, aku memberitahumu bahwa putraku akan menguasai dunia, dan kalian semua akan menyesalinya. Sekarang, bukankah kalian semua berlutut di depan putraku? Ye Lingtian dan semua orang di keluarga Ye terdiam lama. Zhou Yingying akhirnya selesai melakukan ventilasi.
Apakah ini pertama kalinya dalam hidupmu kamu merasa begitu bahagia? Semua orang di keluarga Ye gemetar. Mereka tidak memiliki martabat di depan Ye Junlin. Bajingan, kenapa kamu berlutut di depan bajingan? Hahaha. Aku akan menanganimu nanti. Ye Junlin memandang Li Ziran. Ziran, aku akan memberimu penjelasan sekarang, bersambung.